Assalamualaikum, halo YouTube, kenalin, nama saya Burhan. Biasa teman-teman manggil saya Bastian. Ini konten pertama saya. Udah lama sih sebenarnya saya tertarik dengan konten spoiler. Film yang akan saya ceritakan adalah film yang berjudul You Are the Apple of My Eye, yang berarti kamu adalah iPhone di mata saya. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini bergenre drama romantis yang berasal dari Taiwan dan diangkat dari kisah novel karya dari Giddens, mendapatkan rating 7,6. Pada saat itu belum banyak kayak sekarang film drama Asia yang mendapatkan rating setinggi itu. Ya udah, yuk kita langsung masuk ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang sedang siap-siap ke kondangan dan dijemput kedua temannya. Nanti ya, di akhir film kita akan diberitahu ke kondangan siapa mereka akan pergi. 快点啦，今天大日子哎！你想让 Scene pun flashback ke tahun 1994, di mana saat itu saya masih berumur 1 tahun. Nah ini nih, pria yang lagi goes. Dia adalah pemeran utama film ini yang bernama Ko Ching Teng. Biasa dipanggil Koteng, nggak pakai se. Saat ini Koteng duduk di bangku SMA. 谁要跟我妈算？那一年我16岁，张雨生的。 Lalu pria kedua ini adalah sahabat Koteng. Doi nggak mandang waktu, nggak mandang tempat, otongnya selalu ngaceng aja terus. Yang bernama Su Bocun, biasa dipanggil Boci, yang berarti terangsang. 哦，勃起。 Dan pria selanjutnya, ya kalian angkatan tahun 90 pasti tahulah Boboho. Setelah Boboho pensi di film Kung Fu Popeye, Boboho bermain di sini sebagai sahabat Koteng bernama Aho, gak pakai K. 你很烦哎！ Singkat cerita, sesampainya di sekolah, tiba-tiba ada bola terbang. Dan ini adalah teman ketiga Koteng yang bernama Sao, yang tengil dan sok cool. Awalnya sih, aku kira si Sao ini bakal jadi pemeran antagonis, ternyata enggak. Mereka satu frekuensi semua. Sesampainya lagi di kelas, kita diperkenalkan pemeran utama wanita dalam film ini, yang bernama Shin Chai. Kita sebut aja Sinta lah ya, belibet coy yang nyebut namanya, nanti takutnya salah sebut. Sinta adalah cewek paling pintar di kelas. Teman-teman Koteng menyukai Sinta semua, kecuali Koteng. Entahlah kenapa Koteng gak suka sama Sinta, padahal cantik banget coy. Dan ini sahabat Sinta sekaligus figuran yang bayarannya paling gede. Dari awal film sih gak dikenalin siapa namanya, kita sebut aja Susi ya. 婚礼照片啊？对啊，我觉得超可怕的，而且故事听起来很可怕，可是那张照片我看不太出来。 Dan ini yang baru masuk kelas sambil galer adalah teman keempat Koteng yang bernama Liao Ying Hung. Duh, belibet lagi. Kita sebut aja Ali lah ya. Bener, Ali juga suka sama Sinta, tapi bedanya emang si Ali ini semua cewek di kelas kain semua. Lagi anak-anak sarapan, Koteng iseng karena ngeliat si Ali lagi galer manja dan menguji keakuratan tembakan dia waktu main AWM di PUBG dengan nembak otongnya Ali pakai karet. Dan ternyata headshot otong Ali. Nah, scene ini nih yang paling ditunggu-tunggu kalian pasti ya. Saat pelajaran dimulai, Koteng dan teman-temannya gabut parah. Kita orang normal gabut di kelas tuh gambar-gambar nggak jelas, atau tidur, atau baca buku lah. Ini si Koteng malah masang kuda-kuda buat lomba coli. Sao menjadi wasitnya lagi sambil megang stopwatch. Gabut tingkat dewa nggak tuh? Dan yang uniknya mereka coli itu berkamuflase jadi pemain gitar. Waktu si Boci lagi enak-enak coli, Sao malah berniat mengganggu Boci dengan cara menjepret karet ke arah Boci. Malah keluar nada dering Boci sampai-sampai kedengaran guru. 许伯纯，请你下一段。 Boci
Boci pun terdiam saat-saat guru ngegepin mereka lagi main-main dan disuruh baca buku. Dengan tengilnya Koteng tertawa. Belum selesai di situ. Bu guru nyuruh Koteng baca buku sambil berdiri. Mana celana belum ditutup pula. Dengan pedenya Koteng berdiri. Jelas-jelas lah ngebuat seisi kelas kaget lihat otongnya Koteng keluar dari sarangnya. 柯景腾，真玉人霹雳。站起来念，站起来。 Alhasil, Boci dan Koteng pun diceramain guru BP. Yang pasti udah bisa ketebak lah ya. Guru BP juga kaget selama ini dia mengajar di sekolah. Kenakalan siswa itu mencontek, berkelahi antar siswa, malak, bahkan ada yang berkelahi dengan guru. Lah ini coli di kelas. Si Koteng malah ngebela diri dengan jawab, "Enggak kok Pak, enggak sampai muncrat." Karena kejadian ini, guru BP memerintahkan Sinta buat mengawasi Koteng selama pelajaran dan duduk di belakang Koteng. Disinilah nih awal mula kedekatan Koteng dan Sinta. 你们老师好好管管他，千万不要让他把别人动。 Ternyata saat pelajaran dimulai, Koteng gabut lagi. Sekarang dia malah main QQ di kelas sama Boci. Sinta pun negur. Malah dipucekin sama Koteng. Saat di rumah, Koteng latihan bela diri dengan ninju-ninju gambar aneh di dinding sebagai samsak. Sambil bugil lagi coy. Dan uniknya lagi, bukan Koteng aja yang hobi bugil di rumah. Ayahnya pun juga. Untung ibunya enggak. Kacau sih kalau sampai ibunya juga punya hobi yang sama. 你成绩这掉。那一天，英文老师不晓得是股票。坐下上课。 Singkat cerita, saat pelajaran bahasa Inggris di sekolah, Sinta terlihat sedang mencari sesuatu dalam tasnya. Ternyata Sinta nggak bawa buku pelajarannya. Yang mengejutkannya adalah Koteng malah ngasih buku dia ke Sinta biar Sinta terhindar dari hukuman. Alhasil, Koteng dihukum buat lari kodok sambil angkat kursi. 去外面跳10圈再进来。 Kasian cu, si Koteng kena hukum sampai ngos-ngosan gitu, keringet semua badannya. That one day this nation will rise up. Saat jam pelajaran selesai, Sinta menghampiri Koteng yang lagi makan di depan kelas buat berterima kasih karena tindakan heroik Koteng. Sinta gak kena hukuman. Koteng malah ngerasa aneh ngeliat Sinta, malah minta dibeliin minum aja. 我喝饮料好了，不然一听说谢谢。 Sinta pun nanya ke Koteng, "Hei Koteng, kok kamu malas belajar sih?" Koteng pun menjawab, "Kalau aku serius belajar, aku pasti bisa ngalahin nilaimu." 小心违念书，立刻就把你干掉。 Singkat cerita, saat hendak pulang sekolah, di parkiran Koteng diberi PR oleh Sinta, tapi Koteng tidak memperdulikannya. Sinta tetap memberikan buku latihan matematika agar Koteng bisa mengerjakan PR tersebut. 自己出的考卷拿回家写，明天带来给我改。还有这本数学参考书。 Koteng bertanya, "Apa aku berhutang padamu?" Sinta pun menjawab, "Aku tidak pernah memandang orang rendah karena nilai jelek. Tapi aku tidak suka orang yang malas belajar dan mengolok-olokku." 成绩不好的人，我瞧不起的是一个明明 Itu Koteng terdiam dan merasa tertampar dengan kata-kata Sinta saat itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat di rumah, Koteng belajar sampai membuat ibunya kaget. 怎么那么用功啊？没有，啊？ Seriusnya Koteng belajar, dia lagi boker pun sambil baca buku. Terus lanjut di balkon sampai-sampai tetangganya marah karena berisik suara Koteng yang lagi baca buku. Why did object move? 喂，这么古人冲我小啊！ I fuck you! Keesokan harinya saat di sekolah, waktu pembagian nilai, seisi kelas pun kaget melihat Koteng mendapatkan nilai 75. Karena selama ini nilai tertinggi Koteng adalah 40. Pak guru pun bilang, "Kau belajar dengan keras ya." 柯景腾75分。行，这就有比家用。
Koteng jawab dengan pede, "Nggak kok Pak, dasar akunya aja yang jenius." Saat duduk di meja, Sinta mengolok-olok Koteng. "Yakin jenius?" kata Sinta. Lalu Koteng pun menjawab, "Mampu menjawab soal ini pun tak akan ada gunanya buat kehidupan kita. Dan 10 tahun ke depan aku tak akan ingat dengan pelajaran algoritma." Sinta pun menjawab, "Iya, gak berguna buatmu yang selalu kekanak-kanakan." Situlah Koteng tahu kalau Sinta memahami sifat Koteng yang kekanak-kanakan. 你怎么知道？很多事像你这么都要知道，对你的人生一点帮助，就知道没有意义啦。 Waktu di kamar mandi, saat Koteng lagi pipis di toilet, Sao menghampirinya buat ngobrol empat mata. Karena di akhir-akhir ini Koteng dan Sinta terlihat lagi akrab banget tuh. Dan Sao pun meminta bantuan Koteng buat nulisin surat cinta atas nama Sao buat Sinta. Awalnya Koteng menolak, tapi Sao menawarkan upah 9.000 yen. Koteng pun tidak bisa menolak. 你最近跟沈佳宜好像很有话聊，一言为定。 Singkat cerita, malam pun tiba. Karena Sinta gabut, di rumah juga sendirian, jadi Sinta memutuskan tetap belajar di sekolah dan meminta Koteng menemaninya. Tapi tenang, Koteng gak akan bugil kayak di rumah. Koteng pun mengolok-olok Sinta, "Kamu minta temenin belajar di sekolah, takut sama hantu ya?" Sinta pun menjawab, "Gak lah, aku takut kamu semakin bodoh." Lalu tiba-tiba Koteng mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ternyata itu surat cinta titipan Sao yang ditulisnya. Tapi sayang, waktu Sinta membaca, Sinta menyadari bahwa itu tulisan Koteng. 这是你的字哎，写情书文笔真的很差哎。 Lalu dengan pedenya Koteng mengajak Sinta taruhan saat ujian. Kalau nilai Koteng lebih kecil dari Sinta, Koteng akan menuruti semua kemauan Sinta. Tapi kalau nilai Koteng lebih besar, Sinta harus mengikat rambutnya selama 1 bulan. Sinta pun menjawab dengan pede juga, "Oke, lagian kau tak akan menang dari aku." 你要怎么整我都可以，但如果我考赢你的话，马尾，随便啊，反正又不可能。 Saat itulah Koteng belajar dengan sangat keras. Dimanapun Koteng berada pasti sambil megang buku. Bahkan lagi boker pun dia tetap belajar. Mungkin si abah tetangganya Koteng yang marah-marah tadi itu ikutan belajar juga ya, karena tiba-tiba dia ngerti arti kata fuck you dan meneriaki Koteng fuck you berkali-kali. Tapi karena Koteng lagi kasmaran malah dijawabnya I love you, I love you, I love you. I fuck you! I fuck you too! Fuck you, fuck you! Singkat cerita, waktu pengumuman nilai ujian pun tiba. Tapi sayang, tetap Sinta jadi pemenangnya. Sinta terlihat sumringah ngelihat Koteng di peringkat 2 dan Sinta peringkat 1. Saat malamnya lagi-lagi mereka berdua memutuskan belajar di sekolah. Tapi tiba-tiba Koteng meninggalkan Sinta sendirian di kelas. Awalnya saya kira Koteng mau pulang, tapi ternyata Koteng hujan-hujanan coy ke barbershop buat gundulin rambutnya. Emang sih sebelumnya mereka taruhan rambut. 老板，我想超帅的光头。 Esokan harinya saat di sekolah, teman-teman Koteng kaget lihat penampilan botak Koteng. Sambil dikoset-koset lagi kepala si Koteng sama si Boci. Lagi enak-enak ngosetin kepala Koteng, Sinta lewat sama Susi. Di sini nih Koteng kaget lihat Sinta mengikat rambutnya. Padahal sebenarnya Sinta nggak perlu menuruti keinginan Koteng karena Sinta memenangi taruhan. Tapi tetap diturutin keinginan Koteng. Mungkin udah tumbuh nih benih-benih cinta Sinta ke Koteng. 还要绑马尾，但从此以后，几千块的班费，人还会有谁？第6节课的时候，班长检查，一定是你们班上自己的。 Saat jam belajar dimulai, tiba-tiba yang masuk kelas bukan ibu guru tetapi Pak Satpam. Kita sebut aja Pak Jono lah ya. Pak Jono ke kelas berniat menyelidiki kehilangan uang kas kelas. Dan Pak Jono tanpa alasan memfitnah salah satu murid di kelas Koteng. Lalu Pak Jono memerintahkan teman-teman Koteng buat nulis nama yang dicurigai. Tiba-tiba Sao berdiri dan marah ke Pak Jono dengan berkata, Pak, mana mungkin kami memfitnah teman sekelas kami sendiri. 什么？教官，你凭什么叫我们换？ 烂人！ 不可以叫我们投这种票，不可以。 Pak Jono pun makin murka, menyuruh memberikan tas mereka. Spontan, Sao yang diikuti seluruh temannya melemparkan tas mereka ke Pak Jono.
Akibat kejadian itu, Koteng dan teman-temannya, termasuk Sinta, dihukum, disetrap dengan gaya Superman terbang. 偶尔当一下坏学生，很爽的。觉得你比我厉害的时候，超正点的。另眼刮目相看。 Pada akhirnya, mereka pun tidak mengetahui dan tidak peduli siapa yang mencuri uang kas tersebut. Saat acara kelulusan sekolah, Sinta menjadi pembicara dan diiringi lagu Mars kelulusan sekolah yang kita nyanyikan juga, tapi dalam bahasa Mandarin. Setelah acara kelulusan, terlihat Pak Jono dikejar-kejar siswa. Kayaknya emang nyebelin sih si Pak Jono ini sampai-sampai mau dikeroyok itu sama siswa lainnya.